fakta yang mungkin tidak Anda sadari. Saat Anda keluar dari pintu apartemen, semua orang mencari satu hal. Menjual sesuatu kepada Anda dan mengambil uang Anda. Dan jangan salah, jika Anda tidak menjaga uang Anda dengan baik dan berusaha melindunginya, dolar tersebut pada akhirnya akan terlepas dari genggaman Anda. Namun, bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa ada cara untuk melindunginya? Nah, berikut 10 aturan keuangan sederhana yang perlu Anda ikuti. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, simpan cukup uang tunai, tetapi perhatikan inflasi. Anda tahu, ada saat ketika sebagian besar mata uang didukung oleh emas atau logam mulia lainnya dan dengan bangga memegang silsilah nilai simpanan mereka. Namun, masa-masa itu sudah lama berlalu. Faktanya, menyimpan semua kekayaan Anda dalam bentuk tunai adalah ide yang sangat bodoh karena adanya fenomena licik tetapi berbahaya yang disebut inflasi. Kebanyakan orang kesulitan memahami cara kerja inflasi sebenarnya, tetapi kami akan menerapkan aturan jelaskan kepada saya seperti saya berusia 5 tahun. Jadi, secara umum dan sederhana, inflasi mengacu pada kenaikan harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, nilai uang Anda menurun seiring dengan kenaikan harga. China's largest B2B wholesale platform 1688 is offering factory direct deals to overseas microbusiness buyers. Dengan kata lain, nilai uang Anda menurun seiring dengan kenaikan harga. Inflasi merupakan faktor krusial yang perlu dipertimbangkan dalam hal keuangan pribadi karena memengaruhi biaya hidup, nilai aset Anda, dan kinerja investasi Anda. Jadi, misalnya, katakanlah Anda memiliki $10.000 di rekening tabungan yang memberikan suku bunga 1% per tahun. Jika tingkat inflasi 3%, daya beli tabungan Anda akan berkurang 2% setiap tahun. Dan ini berarti Anda akan kehilangan uang secara real karena suku bunga yang Anda peroleh lebih rendah daripada tingkat inflasi. Jadi ya, menyimpan uang di rekening tabungan Anda selama masa inflasi tinggi seperti menipu diri sendiri. Dan itu belum lagi fakta bahwa Anda biasanya harus mengunci uang Anda untuk jangka waktu yang lama agar dapat memperoleh manfaat dari suku bunga tinggi sebesar 1%. Jadi, memperhatikan inflasi penting saat memutuskan berapa banyak uang tunai yang akan disimpan dan berapa banyak yang akan diinvestasikan. Anda perlu belajar untuk mencapai keseimbangan yang tepat, yang bisa jadi sulit tanpa pendidikan keuangan yang tepat. Penting untuk mempertimbangkan fakta bahwa hidup tidaklah linear. Artinya, Anda mungkin memerlukan sejumlah uang tunai untuk menangani pengeluaran dan keadaan darurat yang tidak terduga atau bahkan melakukan pembelian besar tanpa berutang. Pahami ini dan Anda akan lebih unggul dari kebanyakan orang dalam hal pengelolaan kekayaan. Kedua, cari tahu toleransi risiko Anda. Dalam dunia keuangan, toleransi risiko mengacu pada kesediaan seseorang untuk menerima potensi kerugian finansial demi mengejar keuntungan yang lebih tinggi. Ini adalah konsep penting untuk dipahami karena dapat sangat memengaruhi strategi investasi dan kesejahteraan finansial seseorang secara keseluruhan. Untuk menentukan toleransi risiko Anda, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama dan terpenting adalah tujuan investasi Anda. Jadi tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang ingin Anda capai dengan investasi Anda? Apakah Anda mencari pertumbuhan jangka panjang atau Anda lebih tertarik untuk mempertahankan modal Anda? Mengetahui tujuan investasi Anda akan membantu Anda menentukan seberapa besar risiko yang mampu Anda tanggung. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah cakrawala investasi Anda. Ini mengacu pada lamanya waktu yang Anda rencanakan untuk mempertahankan investasi Anda. Jika Anda memiliki jangka waktu investasi yang lebih panjang, Anda mungkin dapat menoleransi lebih banyak risiko karena Anda memiliki lebih banyak waktu untuk mengatasi kerugian jangka pendek. Di sisi lain, jika Anda memiliki jangka waktu investasi yang lebih pendek, Anda mungkin perlu lebih konservatif dengan investasi Anda. Situasi keuangan Anda saat ini juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan di sini. Berapa banyak utang yang Anda miliki? Apakah Anda memiliki dana darurat? Karena faktor-faktor ini dapat memengaruhi seberapa besar risiko yang mampu Anda tanggung. Dan terakhir, perasaan pribadi Anda tentang risiko juga harus diperhitungkan. Seberapa nyaman Anda dengan gagasan tentang potensi kerugian? Apakah Anda bersedia mengambil lebih banyak risiko dengan imbalan potensi keuntungan yang lebih tinggi? Atau apakah Anda lebih suka bermain aman? Yang akan Anda temukan di sini adalah bahwa tergantung pada usia Anda, toleransi risiko Anda bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Ingat, langkah berisiko tinggi adalah untuk orang muda atau mereka yang memiliki saldo bank yang besar. Sedangkan YOLOing itu untuk orang bodoh dan penjudi. Nomor 3, Anda dibayar sesuai dengan permintaan Anda,
bukan berdasarkan nilai Anda. Jika Anda menunggu atasan Anda menawarkan kenaikan gaji karena niat baik mereka, pikirkan lagi. Bukan begitu cara kerja kapitalisme. Meritokrasi hanyalah kata kunci. Mudah untuk berasumsi bahwa nilai pekerjaan Anda harus tercermin dalam kompensasi Anda. Namun sayangnya, tidak selalu demikian. Dan ini karena nilai total yang kita bawa ke suatu organisasi bersifat subjektif dan sulit diukur. Namun, berikut cara memperbaikinya. Dalam banyak kasus, individu yang percaya diri dan tegas dalam negosiasi gaji dapat memperoleh kompensasi yang lebih tinggi, meskipun mereka mungkin tidak selalu membawa nilai lebih bagi organisasi daripada seseorang yang kurang tegas. Inilah mengapa penting untuk mengembangkan keterampilan negosiasi yang kuat karena dapat membantu memastikan bahwa Anda dibayar secara adil untuk pekerjaan Anda. Namun, penting untuk dicatat bahwa frasa, Anda dibayar sesuai dengan yang Anda minta, bukan sesuai dengan nilai Anda, tidak boleh dianggap sebagai undangan untuk menuntut kompensasi yang tidak realistis. Pada akhirnya, nilai Anda bagi organisasi harus tercermin dalam kompensasi Anda. Penting untuk melakukan riset dan mengajukan permintaan yang matang dan didukung dengan baik selama negosiasi gaji. Nomor 4, Anda tidak perlu menjadi jutawan untuk menjalani gaya hidup jutawan. Sebagian orang menyebutnya berpura-pura sampai Anda berhasil, sementara yang lain menyebutnya menjadi pintar. Bagaimanapun, berikut adalah cara Anda dapat menjalani kehidupan jutawan tanpa benar-benar menghabiskan uang seperti jutawan. Misalnya, dibutuhkan ratusan ribu dolar untuk membeli Lambo, dan biaya tersebut bertambah dengan cepat setelah Anda memperhitungkan pajak lingkungan, biaya perawatan, dan bahan bakar. Kecuali Anda memiliki uang yang tidak terbatas, pembelian semacam ini merupakan kewajiban, bukan aset. Lihat, kami sangat mengerti. Oke, kami juga menyukai mainan mahal, bahkan sangat banyak. Jadi, jika Anda tidak terlalu kaya, ide yang lebih baik adalah menyewa mobil super atau kapal pesiar saat Anda ingin bersenang-senang daripada membelinya. Jauh lebih aman, tentu saja tidak membebani keuangan, dan selalu memungkinkan Anda untuk hidup seperti jutawan dari waktu ke waktu. Nomor 5, dapatkan penghasilan internasional, tetapi belanjakan dalam mata uang lokal Anda. Pekerja lepas seharusnya sudah mengetahui hal ini, tetapi kami akan tetap membagikan rahasianya karena banyak orang yang tidak menyadarinya. Menghasilkan uang dalam mata uang asing dan membelanjakannya dalam mata uang nasional Anda dapat menjadi langkah finansial yang cerdas karena beberapa alasan. Pertama, jika Anda menghasilkan uang dalam mata uang yang lebih kuat daripada mata uang nasional Anda mungkin dapat meningkatkan daya beli Anda. Misalnya, jika Anda menghasilkan uang dalam dolar AS dan tinggal di negara yang mata uang lokalnya lebih lemah, Anda mungkin mendapati bahwa penghasilan Anda jauh lebih berharga saat dikonversi ke mata uang nasional Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk menabung, berinvestasi dalam aset, atau bahkan mendapatkan standar hidup yang lebih baik. Kedua, menghasilkan uang dalam mata uang asing dapat menawarkan perlindungan terhadap inflasi dan kepastian ekonomi lainnya di negara asal Anda. Jadi, jika mata uang nasional Anda mengalami inflasi tinggi atau masalah ekonomi lainnya, hal itu dapat secara signifikan menurunkan nilai tabungan dan penghasilan Anda. Selain itu, menghasilkan uang dalam mata uang asing dapat mendiversifikasi aliran pendapatan Anda dan memberikan sumber stabilitas selama masa ekonomi yang tidak menentu. Jika mata uang nasional Anda mengalami penurunan, Anda mungkin merasa kesulitan untuk mencari pekerjaan atau mempertahankan penghasilan Anda. Memiliki penghasilan dalam mata uang asing dapat memberikan jaring pengaman tambahan dan membantu Anda melewati badai ekonomi. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang yang tinggal di negara berkembang. Jika Anda memanfaatkan ini untuk keuntungan Anda tentu dapat memaksimalkan uang Anda. Pastikan saja Anda mematuhi hukum. Nomor 6, bayar diri Anda terlebih dahulu. Ini tidak berlaku dalam bisnis, tetapi harus menjadi aturan emas dalam kehidupan pribadi Anda. Filosofi di balik membayar diri Anda terlebih dahulu berakar pada gagasan bahwa memprioritaskan kesejahteraan finansial Anda sendiri sangat penting untuk stabilitas dan kesuksesan finansial jangka panjang. Ketika Anda membayar diri Anda terlebih dahulu, Anda mengalokasikan sebagian pendapatan Anda untuk tabungan atau investasi sebelum membayar pengeluaran atau tagihan apapun. Pendekatan ini sering direkomendasikan oleh para ahli keuangan sebagai cara untuk membangun kekayaan dan mencapai kemandirian finansial. Dengan menjadikan tabungan atau investasi Seneng banget dapat cashback 1 juta yang bisa dicairin gara-gara belanja online sama beli tiket mudik dari Pras. Dengan menjadikan tabungan atau investasi sebagai prioritas yang tidak dapat dinegosiasikan, Anda lebih mungkin untuk secara konsisten menyisihkan uang dan menghindari godaan untuk membelanjakannya pada barang-barang yang tidak penting. Pastikan saja Anda menganggarkan dengan benar. Nomor 7, gunakan kredit untuk keuntungan Anda.
Menggunakan kredit untuk keuntungan Anda melibatkan pemahaman tentang manfaat dan risiko kredit dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Orang pintar menggunakan kredit dengan beberapa cara, termasuk membangun kredit, memanfaatkan hadiah, dan membiayai pembelian aset yang lebih besar. Membangun kredit penting untuk memperoleh pinjaman dan produk keuangan lainnya dengan persyaratan dan suku bunga yang menguntungkan. Kartu kredit dengan program hadiah juga dapat memberi Anda sejumlah uang kembali, poin, atau mil penerbangan. Anda dapat menggunakan kartu kredit secara strategis untuk memaksimalkan hadiah, tetapi membayar saldo secara penuh untuk menghindari biaya bunga yang membengkak. Orang pintar juga menggunakan kredit untuk membiayai pembelian yang lebih besar seperti mobil atau rumah, tetapi mereka melakukannya dengan hati-hati. Mereka meneliti pilihan mereka, membandingkan suku bunga, dan menegosiasikan persyaratannya. Mereka juga menghindari utang yang berlebihan dengan menggunakan kredit hanya untuk pengeluaran yang diperlukan dan menjaga rasio pemanfaatan kredit mereka tetap rendah. Nomor 8, anggarkan semuanya. Penganggaran memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda. Pertama, penganggaran memberikan gambaran yang jelas tentang pendapatan dan pengeluaran Anda, memungkinkan Anda membuat keputusan yang tepat tentang di mana harus mengalokasikan uang Anda. Ini membantu Anda memprioritaskan pengeluaran Anda dan menghindari pengeluaran yang berlebihan. Kedua, penganggaran membantu Anda menghemat uang dengan mengidentifikasi area di mana Anda dapat mengurangi pengeluaran. Ketiga, membuat anggaran dapat membantu Anda menghindari utang dengan memastikan bahwa Anda memiliki cukup uang untuk menutupi pengeluaran dan utang Anda. Terakhir, membuat anggaran dapat mengurangi stres dan kecemasan dengan memberi Anda rasa kendali atas keuangan Anda dan membantu Anda merencanakan masa depan. Semua ini bergantung pada kemampuan Anda untuk tetap disiplin. Nomor 9, belanjakan lebih sedikit daripada yang Anda hasilkan. Menghabiskan lebih sedikit daripada yang Anda hasilkan tentu saja merupakan ide yang bagus karena memungkinkan Anda untuk menabung dan membangun kekayaan dari waktu ke waktu. Ketika Anda membelanjakan lebih sedikit daripada yang Anda hasilkan, Anda memiliki sisa uang yang dapat Anda gunakan untuk melunasi utang, berinvestasi, atau menabung untuk masa depan. Ini dapat membantu Anda mencapai tujuan keuangan seperti membeli rumah, memulai bisnis, atau pensiun dengan nyaman. Selain itu, membelanjakan lebih sedikit daripada yang Anda hasilkan dapat membantu Anda menghindari utang dan tekanan finansial karena Anda hidup sesuai kemampuan dan tidak bergantung pada kredit untuk memenuhi kebutuhan. Secara keseluruhan, membelanjakan lebih sedikit daripada yang Anda hasilkan adalah komponen utama stabilitas keuangan dan pembangunan kekayaan jangka panjang. Nomor 10, hindari pajak, bukan penggelapan uang tunai. Penghindaran pemotongan pajak merupakan praktik hukum yang digunakan untuk meminimalkan kewajiban pajak tanpa melakukan penggelapan pajak, yang mana merupakan tindakan ilegal. Praktik ini melibatkan penggunaan strategi pajak yang sah seperti memanfaatkan pengurangan dan kredit pajak, berinvestasi dalam rekening pensiun yang ditangguhkan pajaknya, dan menyusun transaksi bisnis dengan cara yang efisien pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang kepada pemerintah. Meskipun legal, terdapat perdebatan mengenai implikasi etisnya. Beberapa pihak berpendapat bahwa praktik ini tidak adil bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap kesenjangan, sementara pihak lain memandangnya sebagai perencanaan keuangan yang cerdas. Pada akhirnya, apakah Anda melakukan penghindaran pemotongan pajak atau tidak merupakan keputusan pribadi. Akan tetapi, penting untuk menyadari pertimbangan hukum dan etika serta mencari nasihat dari profesional pajak yang berkualifikasi saat membuat keputusan terkait pajak. Hai, Luxer, hanya itu yang dapat kami sampaikan untuk Anda hari ini. Kami harap Anda menikmati video ini seperti kami menikmati pembuatannya. Dengan demikian, kami ingin tahu, apa satu aturan keuangan yang sederhana namun efisien yang harus Anda patuhi dengan taat? Berikan jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Kami selalu ingin tahu pendapat Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat,